teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iroslat, saya dari kelas 11 Merdeka 5. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai Dekret Presiden 1959. Apa sih yang akan terjadi jika sebuah negara tidak memiliki arah konstitusi yang jelas? Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selalu mulus. Pada masa demokrasi parlementer, konflik politik semakin memanas. Hingga pada 5 Juli 1959, sebuah keputusan besar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, yaitu Dekret Presiden, yang menjadi titik balik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelum lebih mendalam mengenai pembelajaran Dekret Presiden ini, saya akan menyampaikan mengenai sejarah singkat dari Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan penting yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 di Jakarta. Dekret ini dikeluarkan karena Indonesia mengalami kebuntuan politik pada masa demokrasi parlementer. Saat itu, lembaga konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai dasar negara dan konstitusi pengganti undang-undang Dasar sementara 1950. Perdebatan yang berkepanjangan membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Keputusan ini menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Dari Dekret Presiden tersebut tentunya mempunyai dampak positif dari dekret tersebut adalah yang pertama, mengakhiri krisis politik dan kebuntuan konstitusi. Dekret yang menghentikan perdebatan yang berkepanjangan sehingga negara dapat kembali berjalan dengan dasar hukum yang jelas. Yang kedua, mengembalikan dasar negara pada UUD 1945. Dengan dekret tersebut, negara kembali menggunakan UUD 1945 yang dianggap lebih sesuai dengan semangat kemerdekaan dan memiliki sistem pemerintahan yang lebih kuat. Yang ketiga, menstabilitaskan situasi negara. Tahun 1950, Indonesia menghadapi banyak masalah seperti konflik politik, pemberontakan, dan ketidakstabilan pemerintahan. Dengan dekret tersebut membantu menenangkan kondisi negara. Yang keempat adalah memperkuat pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan menjadi lebih terpusat, sehingga pemerintahan dapat mengambil keputusan lebih cepat dalam menghadapi masalah nasional. Yang kelima, menjadi awal terbentuknya lembaga-lembaga negara baru seperti MPR dan DPR. Lembaga ini menggantikan sistem lama yang dianggap tidak efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, menjadi dasar lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Dekret membuka jalan bagi sistem politik baru yang disebut demokrasi terpimpin, yang dianggap mampu menyatukan berbagai kekuatan politik. Selain memiliki dampak positif, tentunya juga memiliki dampak negatif. Berikut ini dampak negatif dari Dekret Presiden 1959, yaitu yang pertama, menguatnya kekuasaan Presiden. Setelah dekret, kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar, karena Presiden memiliki pengaruh kuat dalam lembaga negara dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, melemahnya sistem demokrasi. Sistem demokrasi parlementer yang sebelumnya berjalan menjadi berkurang perannya. Banyak keputusan negara lebih dipusatkan pada Presiden. Yang ketiga, pembubaran negara hasil pemilu. Konstituante yang merupakan hasil pemilu dibubarkan, sehingga sebagian pihak menilai tindakan ini kurang demokratis. Yang keempat, munculnya praktik pemerintahan yang lebih otoriter. Dalam masa demokrasi terpimpin,
kebebasan politik menjadi lebih terbatas dan peran oposisi semakin kecil. Yang kelima, meningkatnya pengaruh ideologi tertentu dalam politik. Pada masa ini terjadi persaingan kuat antara kekuatan politik besar seperti militer, nasionalis, dan partai komunis. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sistem check and balance melemah karena presiden memiliki pengaruh besar terhadap lembaga negara seperti MPRS dan DPR. Pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah menjadi tidak seimbang. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 karena terjadi kebuntuan politik. Peristiwa ini berkaitan dengan kehidupan masa kini dalam beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Dekret dikeluarkan karena situasi politik tidak stabil dan konstituante gagal menyusun konstitusi baru. Dengan kembali ke UUD 1945, pemerintah berusaha menstabilkan keadaan negara. Kaitan masa kini, pemerintah juga dapat membuat kebijakan atau peraturan baru ketika negara menghadapi krisis politik, ekonomi, atau konflik agar kondisi tetap aman dan stabil. Yang kedua adalah pembatasan kebebasan demi keamanan. Setelah dekret, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin yang memberi kekuasaan lebih besar kepada presiden dan membatasi kebebasan berpolitik. Kaitan dengan masa kini, dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat membatasi beberapa kegiatan masyarakat demi menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan negara. Yang ketiga adalah peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat kritis. Dekret menunjukkan bahwa pemimpin negara harus berani mengambil keputusan yang penting ketika terjadi kebuntuan atau krisis. Kaitan dengan masa kini adalah pemimpin yang tegas dan cepat mengambil keputusan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi oleh negara. Apakah kebijakan seperti itu masih relevan diterapkan pada saat ini? Kebijakan seperti Dekret Presiden 1959 pada dasarnya dibuat karena kondisi negara saat itu sedang mengalami krisis politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Pada masa sekarang, kebijakan seperti itu sebaiknya tidak mudah diterapkan karena Indonesia sudah memiliki demokrasi dan konstitusi yang lebih kuat. Namun, pelajaran dari dekret tersebut adalah bahwa pemimpin harus mampu mengambil keputusan tegas ketika negara berada dalam keadaan darurat, tetapi harus mempertimbangkan hukum dan demokrasi. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Dari kepemimpinan Soekarno, generasi muda dapat belajar tentang keberanian mengambil keputusan, merasa nasionalisme yang tinggi, serta semangat persatuan bangsa. Selain itu, Soekarno juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menghadapi krisis dan mempersatukan rakyat dalam situasi yang sulit. Sebagai penutup, peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan bagaimana negara menghadapi kebuntuan politik pada masa itu. Keputusan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno menjadi langkah besar untuk mengatasi krisis dan mengembalikan negara pada konstitusi yang Undang-Undang Dasar 1945. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa dalam situasi sulit, pemimpin dan pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat demi menjaga persatuan, stabilitas, dan keberlangsungan negara. Demikian penjelasan mengenai Dekret Presiden dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Bye-bye.